Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8 ya, yang saat ini sedang belajar dari rumah masing-masing dan masih acara pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, karena kemarin sudah dirapatkan untuk dimulainya pembelajaran tatap muka, tetapi melihat kasus yang tak kunjung mereda, akhirnya kembali ke pembelajaran jarak jauh seperti itu. Sebelumnya ini karena saya baru pertama ya bertemu dengan anak-anak secara tidak langsung, jadi bertemu via video atau pembelajaran jarak jauh, khususnya anak kelas 8. Perkenalan, nama saya Bagus Juniarto Ibowo. Saya mengampu bahasa Indonesia kelas 7 aslinya. Berhubung Ustadz Harinto yang seharusnya mengampu kelas 8 ada kepentingan yaitu melanjutkan PPG atau kuliah lagi, jadi saya yang akan mengampu kelas 8 selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Saat ini saya tinggalnya di Solo, jadi jauh dari Sragen. Di Solo, di UNS gitu. Oke, langsung saja kita belajarnya di bab kedua, karena bab pertama teks berita saya kira sudah jelas semua ya. Sekarang di bab kedua, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah simpel saja, karena kita landasannya adalah kurikulum darurat. Kurikulum darurat selama pandemi, yaitu ada beberapa pengurangan-pengurangan yang biasanya materinya itu banyak. Berhubung ada masa pandemi, maka materinya agak sedikit dikurangi. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pemahaman iklan, slogan, dan poster. Jadi ada 3, ada iklan, slogan, dan poster, yang dimana ini sudah tidak asing bagi kalian ya, sudah ada bertebaran di ruang publik, di mana-mana itu sudah kalian lihat semuanya. Yang pertama mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenis dari iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, iklan. Apa tuh iklan itu? Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Biasanya kalau ada sebuah produk, bagaimana caranya agar produk itu dapat dibeli? Nah, disitulah letak iklan berada. Jadi ada sebuah produk, bagaimana pembeli bisa membeli produk ini? Dia akhirnya penjual ini memberikan iklan atau mengiklankan produknya. Kemudian slogan. Slogan ini merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Sama sebenarnya, tapi kalau slogan ini lebih berupa kata-kata. Kalau poster berarti plakat. Poster ini plakat yang dipasang di tempat umum, itu berupa pengumuman atau iklan. Kalau poster itu biasanya lebih menarik, yang banyak juga dijumpai di. Sekarang kita ke ciri-ciri dari iklan, slogan, dan poster. Sekarang iklan dulu. Ciri-cirinya itu seperti apa iklan? Iklan ciri-cirinya yang pertama adalah informatif dan komunikatif, dapat dilihat di PPT. Informatif dan komunikatif. Jadi iklan itu sebisa mungkin dapat menimbulkan rasa interaksi dari penjual kepada pembeli, seperti itu. Kemudian objektif dan jujur. Jadi kalau iklan produknya seperti ini harus diiklankan dengan jujur. Misalnya kacamata seperti ini, bentuknya bulat tipis kayak gini, ya harus dikatakan bentuknya bulat tipis, nggak boleh dikatakan bentuknya kotak dan lain-lain. Jadi itu harus objektif dan jujur. Kemudian singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi tidak bertele-tele. Kalau bertele-tele nanti siapa yang mau membaca iklan itu? Kemudian tidak menyinggung pihak lain. Jadi kan itu ada sekarang yang ada kesalahan-kesalahan itu, satu iklan menyinggung iklan yang lain. Nah, itu nggak boleh harusnya. Harusnya kita harus sama pemasang iklan itu harus memasang dengan tanpa merendahkan atau tanpa menyinggung pihak lain. Yang kedua adalah menarik perhatian. Jadi iklan itu biasanya kan dikemas dengan tampilan yang sangat menarik, itu agar dapat menarik pembeli untuk menjual produk-produk yang diiklan. Nah, kemudian ciri-ciri dari slogan. Sebenarnya sama ketiga ini. Kenapa dijadikan satu bab? Karena poster, slogan, iklan itu sama. Tujuannya yaitu memberikan informasi untuk mengajak
untuk mengajak membeli, untuk mengajak melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Ciri-ciri slogan sendiri, yang pertama adalah kalimatnya menarik. Kalau kalimatnya tidak menarik, tidak mungkin orang itu dapat melaksanakan apa yang ada di dalam slogan itu. Kemudian kalimatnya pendek, tidak boleh panjang-panjang kalimat slogan itu. Dan kalimatnya mudah dipahami. Kemudian kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Dan yang terakhir adalah bersifat persuasif. Persuasif itu mengajak, bersifat seseorang untuk mengajak, misalnya slogan itu mengajak kita untuk menjaga kebersihan. Nah, berarti persuasifnya itu seperti apa? Karena kebersihan sebagian daripada iman. Nah, itu kan termasuk slogan seperti itu. Kemudian ciri-ciri poster ini yang agak banyak. Desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Jadi poster itu yang kecil kan nggak ada. Jadi poster itu yang besar, yang menarik. Desainnya itu yang bagus, itu poster. Kemudian poster biasa ditempel di dinding, di tempat-tempat umum. Kalau kita lihat itu di tiang listrik, di pohon. Nah, kesalahannya apa? Sekarang itu pemasang poster itu kesalahannya adalah tidak memperhatikan lingkungan. Jadi pohon itu yang seharusnya tidak boleh dipaku, tapi pemasangannya tetap dipaku, kan tidak boleh. Di dinding pun juga ada aturannya, tidak sembarang dinding dipasang poster, ditulisi, nanti jatuhnya ke vandalisme atau coret-coret tembok yang nggak penting, itu kan nggak boleh. Saya harap di sini tidak ada ya siswa-siswa Azhara yang melakukan kegiatan vandalisme atau merusak lingkungan, ruang umum dan lain-lain. Kemudian poster biasa dibuat dengan warna yang kontras dan kuat. Jadi dari kejauhan itu poster itu sudah kelihatan. Nah, itu tujuannya untuk menarik pembaca. Kemudian menggunakan bahasa singkat dan jelas. Semuanya itu harus singkat dan jelas, tidak boleh bertele-tele. Kemudian menunjukkan gambar dan dapat dipahami dengan mudah. Jadi ada gambar tapi tidak satu kertas itu tidak boleh full dengan tulisan, tidak boleh full dengan gambar, harus seimbang komposisinya. Nah, sekarang cepat saja kita ke jenis-jenis iklan, poster, dan slogan. Yang pertama adalah jenis-jenis iklan, bisa dilihat di PowerPoint-nya yang akan saya tampilkan. Berdasarkan sifatnya, iklan itu ada dua. Yang pertama adalah iklan niaga, dan yang pertama adalah iklan niaga, yang kedua non niaga. Iklan niaga itu yang hubungannya dengan perdagangan atau menjual barang. Kalau non niaga itu di luar perdagangan, biasanya untuk mengiklankan sesuatu yang tidak untuk dijual, kayak gitu. Yang kedua, berdasarkan tujuannya, ada iklan penawaran dan iklan permintaan. Jadi kalau penawaran itu kita menawarkan, atau iklan yang bertujuan untuk menawarkan sesuatu produk. Kalau permintaan itu iklan yang meminta seseorang atau pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau menawarkan itu untuk membeli sesuatu, kalau permintaan itu untuk meminta pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan ruangnya. Ada iklan baris, ada iklan kolom, yang biasanya ini ditemukan di koran. Itu banyak iklan baris, iklan kolom, biasanya itu kalimatnya yang disingkat-singkat gitu, karena terbatas oleh baris dan kolom. Jadi kalau kalimatnya panjang, nanti otomatis pemasang iklan akan membayar lebih besar biayanya. Jadi tergantung dihitung kata-kata, bahkan dihitung per huruf kalau di koran itu, kayak gitu. Nah, kemudian jenis-jenis slogan. Jenis slogan itu ada 4. Yang pertama adalah slogan lingkungan hidup. Biasanya itu mengajak pembaca untuk menjaga lingkungan agar tidak tercemar, agar terhindar dari bencana alam dan lain. Biasanya jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di kali, di sungai, kayak gitu. Ini termasuk slogan yang bertemakan lingkungan. Kemudian slogan pendidikan. Nah, kayak slogan pendidikan yang sudah biasa kita temui itu adalah wajib belajar 9 tahun kalau dulu ya, tapi kalau sekarang sudah wajib belajar 12 tahun, jadi SMA. Kemudian slogan kesehatan. Nah, sekarang ini di masa pandemi banyak sekali kita jumpai slogan-slogan tentang kesehatan yang mengajak kita memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah slogan motivasi. Biasanya ini slogan tentang kehidupan. Jadi biasanya itu untuk orang-orang yang putus asa, kayak gitu.
Nah, yang ketiga adalah jenis poster. Jenis poster sama ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama adalah poster niaga. Ini poster tentang penjual belian, jual beli barang. Kemudian ada poster pendidikan. Ini adalah biasa kita jumpai karena kita adalah lingkungan orang akademis ya. Di lingkungan pendidikan itu sangat banyak kita jumpai poster-poster pendidikan. Poster penerangan itu adalah poster untuk memberikan pencerahan kepada seseorang atau kepada pembacanya. Yang keempat adalah poster kegiatan, biasanya untuk mengiklankan kegiatan atau kalau tidak mengiklan memberitahukan bahwa tanggal ini akan ada kegiatan ini di sini, seperti itu. Kemudian adalah pola penyajian dari iklan, poster, dan slogan. Dari iklan terlebih dahulu, ini pola penyajiannya ada 2, yaitu melalui media cetak dan melalui media elektronik. Kalau melalui media cetak itu berupa kata dan berupa gambar, berupa kata atau kalimat. Itu biasanya ada di iklan baris. Kalau gambar itu ada di iklan kolom, spanduk, baliho-baliho dan lain sebagainya. Iklan dengan media elektronik itu ada yang berupa gambar atau kalimat, itu biasanya iklan di internet. Kalau berupa suara itu iklan di radio, dan berupa suara dan gambar itu ada di iklan di televisi. Ya kan di televisi itu ada iklannya, itu ada suaranya, ada gambarnya. Kalau di radio itu kan ada suaranya aja. Kalau gambar biasanya di internet, seperti itu. Begitupun dengan pola penyajian dari slogan, itu ada 2. Yang pertama melalui media cetak dan juga melalui media elektronik. Kalau melalui media cetak itu biasanya berupa kata atau kalimat yang kita jumpai pada slogan-slogan yang ada di plakat, di spanduk, seperti itu. Kalau slogan berupa media elektronik itu ada yang berupa kata atau kalimat, itu biasanya ada di TV, kemudian ada yang berupa suara, ada di radio. Nah, sedangkan pola penyajian dari poster itu melalui media cetak yang biasanya itu berupa kalimat atau kata yang ditempel-tempel, kayak gitu, poster-poster itu. Meskipun juga ada poster yang poster elektronik. Oke, kemudian ciri kebahasaan dari iklan, poster, dan slogan. Ada 4 ciri kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi tentang pernyataan atau berita atau pernyataan, itu berisi pernyataan. Yang kedua adalah menggunakan kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif itu adalah kalimat yang berupa pertanyaan. Jadi kalau tadi kalimat deklaratif itu pernyataan, kalau interrogatif itu pertanyaan. Misalnya kalau di poster atau di iklan itu kayak ini. Sudahkah Anda merasa nyaman? Pakailah hunian ini, kayak gitu. Kemudian menggunakan kalimat imperatif. Imperatif itu adalah kalimat ajakan, kalimat perintah. Mari kita menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana alam. Marilah kita, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat interjeksi. Interjeksi itu adalah kalimat atau kata seru. Ini, wow, enak sekali. Segera datangi warung makan bakso goyang lidah. Nah, seperti itu. Jadi merasa kata seru. Jadi kata kagum dari pembicara atau pembuat iklan untuk menarik pembeli, kayak itu. Wow, enak sekali. Aduhai. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita ke langkah menyusun iklan. Bagaimana toh cara menyusun iklan itu? Yang pertama adalah kalian harus mendeskripsikan suatu produk yang ingin kalian iklankan. Misalnya kalian ingin mengiklankan sebuah kacamata. Nah, kalian deskripsikan kacamata itu bentuknya seperti apa. Ada dua bingkai kayak gitu. Terus kemudian ada ininya. Kalian deskripsikan ininya warnanya apa. Kalian catat semua deskripsi tentang kacamata ini. Kemudian kalian menentukan media iklan. Kalian mau menulis di mana? Kalian mau menulis di media iklan cetak atau kalian mau menulis di media iklan elektronik, itu terserah kalian. Nah, yang ketiga adalah merumuskan pesan iklan. Pesan iklan itu mau kalian apakan? Misalnya kalau kalian mendeskripsikan tadi kacamata ini, jadi pesannya adalah kalian kepada pembaca itu harus mampu membeli ini, mampu menarik untuk dapat membeli kacamata. Nah, yang keempat adalah menentukan judul. Jadi judulnya itu ditentukan di akhir, tidak di awal. Jadi ketika kalian sudah mendeskripsikan, menentukan pesannya, kemudian kalian tulis judul yang menarik, tentukan judul yang menarik. Nah, yang kelima adalah
menyusun kerangka lalu menjadikan sebuah iklan yang menarik. Kerangka ini baru kerangka kalian satukan tadi untuk menjadi sesuatu kesatuan yang padu. Untuk penyusunan langkah menyusun slogan sendiri ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita harus menentukan fungsi dan jenis iklan, jenis slogannya. Jadi slogannya itu untuk apa? Lalu kita mampu menentukan sasaran dari slogan tadi. Jadi sasarannya itu siapa? Jadi kalau kita menyasar kepada misalnya siswa-siswa kelas SD, kan kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang menarik. Jadi gak bahasa-bahasa yang kaku, bahasa-bahasa yang tinggi, kan anak SD tidak tahu kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah menyusun kata-kata tadi. Jadi setelah kita menentukan jenisnya, kita menentukan sasarannya, kemudian kita menulis kata-kata yang tepat untuk sasaran tadi. Untuk misalnya kalau anak SD, kata yang tepat itu seperti apa, untuk ayah, untuk orang-orang tua atau manula itu seperti apa. Jadi tahu di mana kita harus berbahasa atau kita menulis untuk siapa. Berikutnya adalah langkah menyusun sebuah poster. Sama, yang pertama adalah kita harus menentukan dulu jenis posternya atau fungsi atau tujuan dari kita menulis poster itu untuk apa. Kemudian memilih kata-kata yang tepat. Ini kan sama kayak tadi, memilih kata-kata yang tepat. Tahu siapa sasaran kita, tahu siapa nanti yang akan membaca poster kita. Kemudian menyusun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat poster yang menarik. Dan yang keempat adalah kita membumbui tadi kata-kata itu dengan gambar-gambar atau dengan lukisan-lukisan atau dengan animasi-animasi yang sekiranya dapat menarik pembaca untuk membaca, kemudian untuk melaksanakan apa yang ada di poster tersebut. Demikian tadi pemaparan singkat sekali tentang teks iklan yang itu dimana sudah ada di buku kalian masing-masing. Jadi harapannya di masa seperti ini itu kalian harus aktif ya, harus proaktif. Kalian harus mampu membaca, mampu belajar mandiri terlebih dahulu. Karena di masa seperti ini tidak seperti pada masa-masa dahulu. Jadi kalau ketika kita sekolah itu dulu itu bisa tatap muka, terus bisa belajar dengan intens, waktunya itu banyak. Kalau sekarang kan kita terbatas waktu dan ruang. Kalian di sana, Ustadz di sini. Nah, itu kan sudah berbeda tempatnya dan juga berbeda waktunya. Tentu kualitas atau waktunya nanti juga akan berbeda. Maka dari itu Ustadz minta kepada kalian untuk belajar mandiri, untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita sama-sama belajar dari rumah, semangatnya tidak boleh berbeda ketika kita dulu itu belajar di sekolah. Di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada, semangatnya harus tetap sama. Dan tentunya kita harus sama-sama menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol yang telah diberikan pemerintah. Selalu memakai masker, selalu mematuhi jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan keamanan dan kita harus tetap menjaga iman dan imun agar kita senantiasa aman. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, demikian video singkat pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang keliru dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih ridho ilahi, jiwa yang haus pengetahuan, mengasah otak agar menjadi pintar, berakhlak mulia, santun dan terdidik. Itulah di barisan ini, itulah di barisan ini, itulah di barisan ini.